Yang perlu kita diskusikan, silakan. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi wirid atau zikir itu bisa dilakukan setelah berdoa. Oh iya, iya. Yang pertama, kemudian disampaikan saya suruh bertanya mengenai sedekah itu kepada istri. Bagaimana dengan sedekah di kalau kita poligami katanya? Apakah termasuk sedekah itu atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, ketika kita minta kepada istri tapi mungkin ada alasan capek dan lain sebagainya, bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, zikir itu ada dua. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu adalah dia zikir yang disebut tidak ada ikatannya, tidak ada aturannya, ya. Tidak ada SOP-nya. Ada zikir namanya muqayyad, dia diatur oleh SOP. Zikir yang diatur oleh SOP-nya adalah zikir-zikir seperti setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian diurut. Allahumma tassalam, minkasalam, seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya zikir muqayyad. Dia diikat oleh aturannya. Ini yang disebut setelah sholat. Ada zikir yang jumlahnya, keadaannya itu semau kita, ya, mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, ya, 1 juta kali pun dia boleh, ya. Atau zikir yang seperti hadis ini, yang dari manapun kita memulainya tidak mengapa. Rasulullah sendiri sebut arba'u kalimatin ahabbu ilallah. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. La yadurrukum min aina bada'tumuhun. Tidak mengapa dari manapun kalian memulainya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma yang paling masyhur yang sering kita dengar, dia berurut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Inilah 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena 4-4-nya ada dalam Al-Quran. Subhanallah ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah ada dalam Al-Quran. La ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar ada dalam Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan inilah 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan kalau kita tawaf, Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, ada buku doa yang dikasihkan oleh travel. Sebenarnya yang paling mudah adalah ketika kita tawaf, yang diucapkan berulang-ulang itu cuma 2. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu lebih mudah. Kemudian berdoa dengan yang kita inginkan. Jangan terlalu berfokus dengan apa yang ada dalam buku. Kenapa? Karena dia akan membuat kita lalai. Lain yang kita ucapkan, lain yang ada dalam hati. Itulah sebabnya dari dulu dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai lebih tenang. Itu dilarang orang teriak-teriak. Hampir kita tidak dengarkan lagi ada orang yang tawaf lalu memimpin baca doa.
Ya, karena itu mengganggu orang lain. Kecuali jamaah Indonesia, selalu ada paling minimal dia muncul di tempat sa'i, bahkan bernyanyi subhanallah, alhamdulillah, wala ila, dia bernyanyi. Itu jadi tontonan. Saya jadi orang Indonesia jadi malu lihat. Indonesia, Indonesia, Indonesia lagi. Jadi itu. Jadi kita kembali bahwa begitulah modal dizikir. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita berzikir setelah baca doa? Iya. Berzikir setelah baca doa, hanya saja dia tidak lagi mengikuti zikir yang sesuai dengan urutannya. Jadi kita berzikir dulu setelah sholat, kemudian nanti setelah itu baru kita berdoa. Tapi hukum asalnya berzikir kapan saja itu boleh berdasarkan ayat dalam Al-Quran, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian setelah selesai melaksanakan salat, maka berzikirlah. Boleh berada dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Berdiri inilah sebagai dalil dalam ayat ini bahwa misalnya Pak, setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, orang di luar panggil, oi cepat kok, mau jalan mobil kah? Maka kita boleh berdiri sambil menyelesaikan zikir salat tadi. Wa ala junubikum, boleh berzikir sambil berbaring. Jadi kalau ada, entah di sini Pak, kalau ada satu masjid saya kenal, ada di situ jamaah kodong besar sekali badannya, dan dia sulit untuk duduk bersila terlalu lama. Jadi dia kodong kalau selesai sholat itu beliau langsung ambil sudut masjid, beliau agak berbaring sambil berzikir. Itu boleh berdasarkan ayat bahwa berzikirlah boleh dalam keadaan duduk, dan itu yang paling baik. Dalam keadaan berjalan itu kalau kita sambil menyelesaikan, boleh dalam keadaan berbaring kalau kita membutuhkan apa istilahnya, apa itu bahasa Makassarnya Pak, kalau saya tidak salah, mari-mari dia rehat ya Pak. Itu. Kalau orang Jawa itu bilang ngaso, dia sambil ngaso, jadi sambil dia berzikir. Begitu Pak ya. Yang kedua tentang sedekah dengan poligami, ya. Poligami sesuatu yang mubah dalam agama kita. Menikah lebih dari satu itu tentu sesuatu yang mubah dalam agama kita. Hanya saja memang untuk urusan lain dalam masalah keadilan, Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan mampu berlaku adil. Dan yang adil yang dimaksud adalah masalah cinta, tetapi adil dalam masalah nafkah lahir itu bisa diusahakan oleh semua laki-laki. Jadi kalau ada orang yang menikah lebih dari satu untuk menambah keturunan dan berbuat baik, tentu itu akan sangat besar pahalanya. Jadi setiap kita lihat apa yang menjadi niat kenapa mau poligami. Kemudian dalam hubungan suami istri disebutkan dalam ajaran agama kita bahwa suami punya hak, punya kewajiban, istri juga memiliki kewajiban kepada suaminya. Sampai-sampai wanita-wanita yang tidak mengerti agama ini kadang-kadang melihat hadis-hadis Nabi itu sangat mendiskreditkan perempuan. Coba kita dengarkan satu hadis ini yang orang bisa salah paham. Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya boleh seorang manusia sujud di hadapan sesamanya manusia, la amartu al-imra'ah an tasjuda amama zawjiha. Sekiranya boleh manusia sujud di hadapan sesamanya manusia, pastilah aku akan suruh seorang istri sujud di hadapan suaminya. Saking besarnya hak suami kepada istrinya. Itu memberikan petunjuk bahwa hak suami besar, kewajiban istri kepada suaminya sangat besar. Tetapi satu berita penting yang selalu ibu dengar, memang kelihatan berat
kewajiban istri kepada suaminya, tetapi jalan masuk surga sangat besar untuk seorang istri. Kita dengarkan hadisnya yang ibu sering dengar. Innal mar'ata, sesungguhnya istri kalau sudah sholat 5 waktu dengan baik, puasa dengan baik, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, selesai. 4 perkara ini kalau sudah dimiliki istri, sudah tenang. Kalau dia sholat, idza salat khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu dengan baik, hampir-hampir dibilang jangan mikir sholat sunnah kita ibu, sholat wajib saja. Kalau sudah sholat 5 waktu dengan baik, puasa dengan baik, dia menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, idza matat, kalau wanita seperti ini meninggal dunia, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, dia akan dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu yang ada, dari pintu mana saja yang dia mau. Hadis seperti ini cuma ada untuk ibu-ibu, tidak ada untuk bapak-bapak. Tidak ada. Hadis masuk surga dari pintu mana saja yang Anda mau, itu cuma ada untuk satu laki-laki, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar saja. Yang lainnya untuk perempuan. Jadi ibu-ibu bersyukurlah ditakdirkan jadi ibu-ibu, sebab masuk surganya sangat mudah, sangat mudah. Yeah. Dan kewajiban ibu di rumah cuma satu saja. Kata ada seorang ustadz itu yang sangat viral, tidak ada di kewajiban kita masak, mencuci, tidak ada kewajiban seperti itu. Belanja apa semua, tidak ada kewajiban. Kewajiban cuma satu, taat sama suami. Jadi kalau nasuruh suami kita mencuci maki. Begitu beda ceritanya. Nasuruh masak. Jadi itu memang kesalahan istilah di Indonesia. NY, ibu perempuan beda kalau sudah menikah gelarnya NY. Nah kira Tommy kono nyonya, ternyata bukan. NY itu artinya nyuci, nyetrika dan seterusnya. Allah. Iya Pak, tergantung istri tamami kalau iya. Wallahualam. Saya cukup Pak ya. Iya. Ada ustaz yang mengatakan bahwa kalau istri kasih kawin suaminya itu masuk surga. Enggak tahu saya Pak, enggak tahu. Iya, enggak tahu. Cukup, enggak ada lagi? Kita selesai. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan saya ingat kita hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita memang ada banyak hal yang intinya adalah masuk surga tanpa sengaja. Saya akan sebutkan beberapa hadis itu, insyaallah bisa memberikan motivasi untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.